ya, kita sudah mengupdate beberapa informasi terkait pelaksanaan pilkada dari Kabupaten ND, Kabupaten Nagekeo, kemudian Kabupaten Sika. Saat ini juga saya akan mengajak Anda untuk mengetahui terkait proses pengamanan yang dilakukan oleh Polres ND dalam pelaksanaan pilkada 2024 di Kabupaten ND. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami sudah terhubung dengan Kapolres ND, AKBP I Gede Ngurah Joni Mahardika, SH, SIKMH yang akan menghadirkan informasi selengkapnya. Kanal informasi terinspirasi 1. Selamat pagi Pak Kapolres, salam sehat selalu. Selamat pagi Mbak, Baik, ini salam sehat juga. baik. Pak Kapolres ini lagi mobile memantau TPS-TPS atau seperti apa nih posisinya saat ini? Ya, jadi saya bersama Forkopimda, Pak PJ Bupati, Pak Dandim, serta seluruh staf yang ada, kita akan mencoba memantau perkembangan situasi proses pemilihan atau pencoblosan pada pagi hari ini di seputaran wilayah kota ND, termasuk juga di beberapa daerah di sekitaran kota ND. Jadi kami juga sudah menempatkan beberapa personil sesuai dengan plotting yang sudah direncanakan untuk melakukan pengamanan di seluruh TPS yang ada di 637 TPS yang ada di wilayah Kabupaten ND. Demikian, Mbak. Oke, ada berapa banyak personil nih Pak Kapolres kalau bisa disampaikan kepada pendengar? Ya, jadi dari jumlah 637 TPS yang ada se-Kabupaten ND dengan jumlah DPT 207.160 pemilih, ya kita menempatkan personil ada 310 personil yang kita lakukan plotting atau penempatan di pengamanan di TPS-TPS dengan membagi kategori beberapa TPS, ada yang kategori kurang rawan, dan sangat rawan. Jadi yang kurang rawan itu misalnya TPS yang berdekatan, kemudian potensinya juga tidak lebih kondusif, kita tempatkan ada satu personil menjaga 3 TPS. Kemudian yang rawan kita tempatkan satu personil jaga 1 TPS, dan yang sangat rawan 1 TPS dijaga oleh 2 personil. Yang sangat rawan ini karena jaraknya cukup jauh, ya, kemudian menjangkaunya cukup jauh, dan TPS tersebut juga agak jauh dibandingkan lokasinya dengan TPS-TPS yang lain. Baik. Kemudian selain personel Polri yang jaga TPS juga, kita juga dibantu oleh Linmas. Ada 1 TPS itu dibantu oleh 2 Linmas. Jadi ada 1 personel Polri, kemudian ada 1 TPS dibantu oleh 2 personel Linmas di tiap-tiap TPS. Selain personel yang jaga TPS juga ada personel yang kita standby-kan di Mako, ya, sebagai perkuatan seandainya ada kejadian tidak diinginkan terjadi dan butuh backup personil. Kami meluncurkan personel dari Brimob, kemudian dibantu oleh personel dari TNI untuk bersama-sama melaksanakan pengamanan di tempat yang membutuhkan backup atau membutuhkan perkuatan personel tersebut. Demikian, Mbak. Oke, baik. Jadi memang ada klasifikasi nih Kapolres ya terkait dengan penempatan personil yang TPS yang rawan, TPS yang sedang ataupun TPS yang sangat rawan ini Pak Kapolres ya. Oke. Ya, demikian, Mbak. Betul. Baik. Ini sudah keliling ke TPS mana saja Pak Kapolres dan di daerah mana saja? Sekarang kami baru merapat ke TPS yang di daerah Jalan Durian di Mautapaga. Kemudian saya bersama Bapak PJ juga langsung memantau proses pilihan yang ada di sana. Sampai saat ini berlangsung kondusif, ya, termasuk juga TPS-TPS yang lain yang kita pantau di wilayah-wilayah yang lain juga. Oke, Pak Kapolres. Rencananya kita akan lakukan pemantauan sampai siang nanti, Mbak. Kemudian sampai kita jamin sampai proses nanti pada saat rekapitulasi juga kita lakukan pengamanan sampai selesai tuntas. Demikian, Mbak. Oke, dari pagi sampai dengan selesai penghitungan suara hari ini dan seterusnya ini teman-teman dari Polres ND siap siaga ya untuk mengamankan suasana di Kabupaten ND, Pak Kapolres. Ya, betul sekali, Mbak. Jadi kami juga sudah ingatkan bahwa pengamanan TPS ini selain pemilihan, ya, selesai pasca pemilihan pasti akan ada proses rekapitulasi yang dilaksanakan di TPS masing-masing. Kemudian selesai proses pelaksanaan rekapitulasi, personil yang sudah ditugaskan kita sampaikan untuk melakukan pengamanan sampai kotak suara tersebut maupun logistik pemilu dikawal menuju ke gudang logistik yang ada di PPK, di masing-masing PPK untuk dilakukan penyimpanan sementara di sana.
Jadi selesai pemilihan tidak ada TPS yang menginap di TPS, tidak ada kotak suara yang menginap di TPS, namun langsung dirawal sampai menuju ke gudang logistik yang ada di PPK masing-masing di 21 kecamatan. Demikian, Mbak. Oke. Dan teman-teman dari Polres ND tetap mengkawal ya ketika tiba di gudang logistik ini, Pak Kapolres. Ya benar sekali Mbak, karena ini kan rangkaiannya cukup panjang. Mhm. Saat ini kita lakukan pemilihan serentak, kemudian selesai itu dilakukan rekapitulasi, kemudian pengawalan ke tingkat logistik ke PPK, gudang logistik yang ada di PPK. Setelah itu juga nanti akan dilakukan pleno di tingkat PPK, ya mungkin memakan waktu berapa hari. Selesai pleno di tingkat PPK akan dilakukan pergeseran kotak suara ke KPUD tingkat kabupaten dan dilaksanakan pleno di tingkat KPUD kabupaten. Ya kita harapkan semoga rangkaian kegiatan ini berlangsung aman dan lancar sehingga terpilihlah bupati, wakil bupati maupun gubernur, wakil gubernur yang dipercaya oleh masyarakat NTT maupun masyarakat Kabupaten ND. Demikian, Mbak. Oke. Nah, kemudian Pak Kapolres untuk TPS-TPS yang rawan nih berpotensi rawan, apakah pengamanannya dengan penambahan jumlah personil tadi ya disampaikan dengan perbandingannya yang sedang rawan maupun sangat rawan, ataukah ada skenario lain yang mungkin sedang dirancang oleh teman-teman Polres ND ini, Pak? Ya, jadi klasifikasi tersebut berdasarkan lokasi TPS, kemudian tingkat kerawanan, kemudian berdasarkan data intelijen juga, sehingga kita memaksimalkan personil yang ada untuk melakukan pengamanan tersebut. Makanya dibuat klasifikasi. Namun tetap juga ada personil yang standby. Nah, kami juga diperkuat oleh BKU dari Polda sejumlah 31 personil, kemudian Brimob 31 personil. Nah, Brimob inilah yang standby di Mako Polres, kemudian dibantu oleh personil lain yang standby juga, sehingga seandainya dibutuhkan perkuatan jika terjadi gangguan Kamtimas misalnya, nah yang standby inilah meluncur ke TKP untuk melakukan pengamanan. Demikian, Mbak. Oke, baik. Nah, Pak Kapolres, untuk kerjasama lintas sektor ini sudah terjalin ya, kita lihat tadi ada dari bantuan BKO dari Brimob, kemudian juga dari Polda ini sendiri. Nah, untuk himbauan ataupun juga harapan yang bisa disampaikan kepada masyarakat Kabupaten ND ataupun juga pendengar yang sedang mengikuti siaran kita ini seperti apa, Pak? Silahkan. Ya, kami dari kepolisian, khususnya dari Polres ND, menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten ND, silakan menggunakan hak pilih yang telah dimiliki oleh masyarakat Kabupaten ND. Proses ini juga kita bantu dari awal pada saat banyak masyarakat yang belum terekam iktp-nya, kita bantu dengan jemput bola menggunakan kendaraan dinas Polres untuk memaksimalkan supaya seluruh masyarakat yang sudah tercantum atau sudah terdaftar di DPT bisa memiliki hak pilih dan bisa menggunakan hak pilihnya pada hari ini tanggal 27 November 2024. Kemudian kami mengajak agar masyarakat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani, tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan, ya, kemudian tidak mempengaruhi orang lain juga. Silakan memilih, kemudian mari kita bersama-sama jaga situasi di wilayah Kabupaten ND tetap aman dan kondusif sampai proses pemilu kada selesai dan terpilihlah bupati, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur yang benar-benar dipercaya oleh masyarakat ND dan masyarakat NTT pada umumnya. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Kapolres ya untuk informasinya pagi hari ini. Ini rencananya dari TPS Durian mau kemana lagi nih Pak bersama penjabat dan juga Forkompinda lainnya? Kita akan keliling lagi, Mbak, memantau TPS-TPS yang lain yang di sekitaran kota. Ya, kita pantau, kemudian sampai juga ke pinggiran kota, kemudian nanti siang juga kita akan melakukan Vikon bersama Polda NTT dan pejabat gubernur untuk melaporkan situasi di wilayah baik di ND maupun di kota-kota lain yang ada di wilayah NTT. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Kapolres ya untuk informasinya pagi hari ini. Sukses selalu dan kita berharap semuanya berjalan baik, lancar dan aman. Salam sehat, Pak. Salam sehat, Mbak. Terima kasih, selamat pagi.